Halo, teman-teman yang suka belajar segala sesuatu yang positif, bisa subscribe atau follow channel kita ya. Kali ini kita belajar dari rangkuman buku The Power of a Positive Team dari Jon Gordon. Video ini juga bisa Anda simpan ya, jadi Anda bisa dengar lagi di lain waktu. Buku The Power of a Positive Team, 2018, membagikan prinsip-prinsip yang telah terbukti dapat membantu tim yang baik menjadi hebat. Dengan menggunakan contoh-contoh nyata dari pengalaman penulis selama bertahun-tahun bekerja di bidang konsultasi bisnis, buku ini menjelaskan bagaimana Anda dapat meningkatkan komunikasi dan komitmen tim Anda sekaligus menghilangkan hal-hal negatif. Pendahuluan. Pelajari beberapa kiat yang tak ternilai harganya tentang cara membangun dan memimpin tim yang sempurna. Tim yang hebat lebih dari sekadar kumpulan orang-orang berbakat. Anda bisa menyatukan beberapa orang dengan pemikiran paling cemerlang dan masih memiliki tim yang sangat tidak bagus. Seperti yang akan Anda ketahui sebentar lagi, apa yang membuat tim yang benar-benar efektif adalah perpaduan dari berbagai kualitas yang berbeda. Yang paling utama adalah komitmen untuk membuat atau mencapai sesuatu yang tidak dapat dilakukan sendiri. Kita tahu bahwa hal-hal besar dapat terjadi ketika orang-orang berkumpul dan mencurahkan pikiran mereka. Di satu sisi, peradaban modern adalah bukti dari kemampuan kerja sama manusia. Penulis Jon Gordon memberikan jasa yang berharga dengan memberitahu kita apa yang harus diketahui oleh setiap pemimpin tim, mulai dari kualitas yang harus dimiliki oleh tim yang sempurna hingga jebakan yang bisa meruntuhkan tim terbaik sekalipun. Poin pertama. Menciptakan tim yang positif akan memberikan manfaat bagi tim dan orang yang memimpinnya. Dunia bisnis penuh dengan tantangan, dimulai dengan mencoba untuk mendapatkan ide, organisasi dan produk baru. Tentu saja, memiliki tim yang hebat yang siap melayani Anda dapat menjadi aset yang sangat besar, namun menjaga tim tersebut agar tetap berjalan dengan lancar juga memiliki tantangan tersendiri. Sebagai permulaan, penting untuk menjaga tim Anda tetap termotivasi ketika masa-masa sulit atau ketika tujuan Anda terlihat lebih seperti fantasi daripada kemungkinan nyata. Ini hanyalah salah satu contoh ketika tetap positif sangat penting untuk tetap bertahan. Salah satu manfaat besar dari membangun pandangan yang optimis dan positif dalam tim Anda adalah semua orang mendapatkan manfaatnya, dengan kelompok secara keseluruhan, serta setiap individu, mengalami peningkatan kemungkinan untuk sukses. Menurut laporan dari Duke University, individu yang optimis memiliki kemungkinan yang lebih besar untuk berhasil dalam politik, bisnis, dan olahraga. Manfaat berpikir positif juga meluas di luar tempat kerja. Psikolog perintis John Gottman menemukan bahwa pasangan suami istri yang terlibat dalam 5 interaksi positif untuk setiap satu interaksi negatif memiliki kemungkinan lebih besar untuk tetap bersama dibandingkan pasangan yang lebih dekat dengan rasio 1:1. Lalu bagaimana dengan pemimpin tim? Nah, mereka juga mendapat manfaat dari lingkungan tempat kerja positif yang mereka ciptakan dan itu dimulai dengan memiliki anggota tim yang setia. Menurut penelitian ahli organisasi Wayne Baker, pemimpin yang memancarkan energi positif secara alami akan menarik orang lain. Jadi, jika Anda adalah pemimpin yang memiliki visi dan memancarkan aura optimisme dan persatuan, orang-orang di tempat kerja Anda akan secara alami ingin berada di sekitar Anda. Seperti yang dijelaskan Baker, pemimpin yang berpikiran positif pasti akan menarik rekan kerja yang berbakat, daripada pemimpin lainnya, dan orang-orang ini kemungkinan besar akan mencurahkan waktu mereka dengan sukarela untuk proyek-proyek Anda. Kemungkinan besar mereka juga akan membagikan informasi, peluang, dan ide baru kepada Anda sebelum mereka membagikannya kepada orang lain. Sederhananya, ketika tim berpikir positif, semua orang akan menang. Poin kedua. Budaya tim yang hebat sangatlah penting, dan setiap anggota tim berperan penting dalam mempertahankannya. Jika Anda menginginkan tim yang sehat dan berfungsi dengan baik, Anda harus memiliki budaya tim yang sehat dan positif. Hal ini mungkin terdengar seperti hal yang mudah, namun, budaya adalah salah satu konsep yang lebih mudah dikenali daripada dipahami. Faktanya adalah, budaya merupakan gabungan dari banyak bagian karena mencakup aturan tertulis dan tidak tertulis yang menentukan bagaimana sebuah tim bekerja, berkomunikasi, dan bertindak. Oleh karena itu, Anda bisa menganggap budaya sebagai jantung detak tim, kekuatan di balik semua yang diperjuangkan dan dilakukan oleh tim Anda. Maka, masuk akal jika semua organisasi paling sukses di dunia memberikan perhatian penuh untuk mengembangkan budaya yang sehat.
Apple, salah satu perusahaan paling sukses di dunia, memiliki budaya yang kuat yang dapat dikenali dalam segala hal yang mereka lakukan. Sejak hari pertama, Steve Jobs dan Steve Wozniak secara sadar menciptakan budaya yang tidak hanya membedakan mereka, namun juga menginformasikan semua hal yang dilakukan Apple dan bagaimana mereka melakukannya baik dalam hal perekrutan, desain produk, atau kampanye iklan. Beberapa dekade kemudian, budaya yang diciptakan oleh kedua orang Steves ini telah terbukti begitu kuat sehingga jantung yang berpengaruh ini masih berdetak kencang di dalam perusahaan. Saat ini, moto Apple sangat legendaris yaitu, budaya mengalahkan strategi. Meskipun ini adalah frasa yang menarik, bukan berarti Anda bisa mengabaikan strategi. Sebaliknya, strategi yang cerdas itu penting. Namun, budaya Andalah yang pada akhirnya akan menentukan apakah strategi Anda berhasil atau tidak. Sekarang, tim Anda akan melihat kepada pemimpinnya untuk menciptakan budaya tim yang positif, tetapi ketika harus mewujudkan budaya tersebut, setiap orang dalam tim memiliki peran penting. Dalam sebuah penelitian oleh HeartMath Institute, para peneliti menemukan bahwa orang dapat merasakan perasaan orang lain dari jarak 10 kaki. Jadi, meskipun Anda tidak berada di depan seseorang secara langsung, hal itu tidak membuat Anda luput dari bagaimana Anda memproyeksikan energi Anda. Ada penelitian lain dari Universitas Harvard yang menunjukkan bahwa emosi setiap orang adalah menular karena mempengaruhi orang-orang di sekitarnya. Ini berarti suasana hati Anda yang ceria atau suasana hati Anda yang pemarah dapat menyebar ke seluruh tim. Setiap orang dan siapapun dalam tim dapat menciptakan efek riak positif atau negatif, tergantung suasana hati mereka. Poin ketiga. Tim yang positif menghadapi hal-hal negatif dan secara aktif menghilangkannya dari barisan mereka. Dalam upaya mereka membangun budaya tim yang positif, banyak organisasi melakukan kesalahan sederhana namun penting. Mereka menghargai kepositifan namun mengabaikan tanda-tanda negatif yang mengintai di bawah permukaan. Hal ini mungkin terdengar relatif tidak berbahaya, namun hal negatif yang tidak ditangani segera, dijamin akan membusuk dan berkembang hingga akhirnya menjangkiti seluruh tim. Untungnya, ada obat yang dapat diandalkan yang dapat mendisinfeksi tim manapun dari hal-hal negatif yang mengintai. Sebagai permulaan, setiap tim akan mendapat manfaat dari membuat sumpah untuk tidak terjerumus ke dalam hal-hal negatif. Agar keputusan ini menjadi kenyataan, tindakan yang berani mungkin perlu diambil. Pada tahun 2011, penulis diberitahu tentang salah satu tindakan seperti itu ketika ia mengunjungi tim sepak bola Universitas Georgia. Pada tahun itu, tim tersebut mengalami kemerosotan selama beberapa musim, dan pelatihnya bersikeras untuk menjauhkan perasaan negatif apapun dari tim. Jadi, setelah musim berikutnya dimulai dengan awal yang sulit, sang pelatih mengambil langkah dramatis dengan melukis vampir di dinding ruang pertemuan tim. Ini juga bukan sembarang vampir tua, ini adalah vampir energi negatif, dan jika ada pemain atau pelatih yang melakukan sesuatu yang negatif, foto mereka akan ditempelkan di dinding vampir. Hal ini mengirimkan pesan yang kuat tentang betapa kuatnya sang pelatih untuk menjaga tim tetap positif, apapun yang terjadi. Dan ide ini juga sukses besar, tim berhasil menghentikan kekalahan beruntun mereka dan memenangkan 10 pertandingan berikutnya. Taktik lain yang telah terbukti berhasil adalah dengan menerapkan aturan, tidak boleh mengeluh. Seperti namanya, aturan ini melarang anggota tim untuk mengeluh, kecuali jika mereka memberikan solusi untuk keluhan mereka. Hal ini sangat efektif dalam menghilangkan banyak keluhan yang tidak berguna namun beracun, sekaligus mempromosikan dan menghasilkan solusi. Aturan ini diciptakan oleh Dwight Cooper, CEO perusahaan manajemen talenta PPR, yang terpilih sebagai salah satu tempat kerja terbaik di Amerika. Poin keempat. Komunikasi yang buruk dapat menimbulkan hal negatif, jadi tim harus mempertahankan pertemuan tatap muka secara teratur. Saat ini, kita memiliki banyak sekali cara untuk berkomunikasi, yaitu melalui email, SMS, dan berbagai aplikasi perpesanan dan platform media sosial. Namun ironisnya, salah satu alasan paling umum untuk tim yang tidak berfungsi adalah komunikasi yang buruk. Hal ini menimbulkan pertanyaan, mengapa begitu banyak tim yang merasa terputus ketika ada begitu banyak alat untuk menjangkau satu sama lain? Jawabannya adalah, dengan banyaknya cara berkomunikasi yang berbeda, pesan-pesan kita menjadi kurang bermakna. Hal ini dapat menyebabkan hasil yang buruk.
Kekosongan komunikasi terbentuk di dalam tim ketika para anggota dan pemimpin secara konsisten memilih untuk mengabaikan komunikasi tatap muka dan lebih memilih ponsel pintar, email, dan media sosial. Hal ini sangat merusak ketika pemimpin tidak pernah berkomunikasi dengan anggota tim secara tatap muka. Ketika hal ini terjadi, hal-hal negatif dapat dengan mudah mengisi kekosongan komunikasi karena rumor, gosip, dan keluhan menggantikan kepercayaan dan kerjasama. Ketika dihadapkan pada kekosongan, hanya masalah waktu sebelum anggota tim mulai mengasumsikan yang terburuk dan mengadopsi pola pikir takut dan bertahan hidup. Hanya ada satu hal yang bisa mengembalikan keseimbangan dan menjauhkan hal-hal negatif, komunikasi yang rutin dan jelas. Oleh karena itu, tim yang kuat dan positif harus memerangi hal-hal negatif dengan memprioritaskan komunikasi yang teratur dan bermakna. Untungnya, ada beberapa cara untuk mempromosikan metode komunikasi yang sehat di dalam tim Anda. Sebagai contoh, penulis telah melihat kesuksesan dengan tim penjualan yang menjadwalkan panggilan konferensi harian untuk mendiskusikan kesempatan belajar, pencapaian dan hambatan. Anda mungkin berpikir bahwa bekerja dari jarak jauh berarti Anda harus mengorbankan komunikasi yang normal dan bermanfaat, namun sebenarnya tidak demikian. Meskipun Anda tidak berada di kantor, Anda bisa mengadakan konferensi video harian atau mingguan. Waktu makan juga merupakan kesempatan yang bagus untuk menghubungkan anggota tim. Para pemimpin khususnya dapat mengambil manfaat dari makan siang secara teratur dengan rekan kerja yang berbeda setiap minggunya, untuk memperkuat ikatan. Poin kelima. Kepedulian dan komitmen adalah kunci untuk pencapaian kolektif dan individu yang luar biasa. Dibutuhkan lebih dari satu superstar untuk menciptakan tim pemenang. Tim yang luar biasa membutuhkan kolaborasi dari anggota yang luar biasa yang berkomitmen untuk mencapai kehebatan. Anda mungkin berpikir bahwa para aktor pemenang Oscar melakukan semuanya sendirian, tetapi pada kenyataannya, masing-masing memiliki kru yang terdiri dari orang-orang yang berdedikasi yang memungkinkan penampilan mereka, mulai dari penulis, sutradara, dan sinematografer hingga perancang set. Hanya karena kita tidak melihat mereka di layar film, bukan berarti mereka bukan bagian yang tak ternilai dari prosesnya. Agar kehebatan dapat terjadi, dibutuhkan kepedulian dan komitmen dari setiap individu yang bekerja bersama. Berkomitmen pada sebuah tim berarti saya, berubah menjadi, kita. Dan salah satu hal istimewa yang terjadi ketika tim seperti ini bersatu adalah mereka bisa mencapai hal-hal yang tidak bisa dicapai oleh orang-orang yang bekerja sendirian. Pelatih bisnis dan mantan Navy SEAL, Nick Hayes, tidak akan pernah melupakan Hell Week, bagian paling brutal dan ditakuti dari proses seleksi SEAL. Bagian dari minggu itu melibatkan lari sejauh 200 mil dalam keadaan basah kuyup dan hampir mati kedinginan. Selama seminggu penuh, para peserta hanya tidur selama 4 jam. Peserta yang pertama kali berhenti sebelum minggu berakhir adalah mereka yang fokus pada diri mereka sendiri. Mereka tidak dapat melihat melampaui rasa sakit dan ketidaknyamanan mereka sendiri. Dengan tidak berkomitmen pada tim, mereka tidak mendapatkan kekuatan dari anggota lain dan oleh karena itu tidak memiliki apa yang dibutuhkan untuk menyelesaikan minggu yang melelahkan itu. Para rekrutan yang berhasil menjadi SEAL lebih berkomitmen pada tim mereka daripada diri mereka sendiri. Mereka terikat, saling memotivasi satu sama lain dan tidak berani berhenti karena takut mengecewakan tim. Dibutuhkan keinginan dan perhatian serta kepedulian yang tulus untuk terhubung dan berkomitmen pada tim Anda. Begitu Anda melakukannya, hal-hal besar bisa terjadi. Suatu hari, ketika Steve Jobs masih kecil, ayahnya sedang membangun pagar, dan Steve muda bertanya kepadanya mengapa dia begitu peduli untuk mengecat bagian belakang pagar, yang tidak akan pernah dilihat oleh siapapun. Ayahnya menjawab, tapi kamu pasti akan lihat. Ayah Steve Jobs mengajarinya untuk benar-benar peduli dengan setiap proyek yang ia kerjakan, dan ia menginternalisasi kebijaksanaan tersebut dan menerapkannya pada produk yang ia buat kemudian. Dengan Apple, dia sangat peduli sehingga produk-produk awal tersebut masih menginspirasi kekaguman dan semangat di antara tim perusahaan dan jutaan pelanggan setianya. Poin ke-6. Tim yang positif membuat langkah-langkah kecil yang penuh tekad menuju kehebatan demi sesama anggota tim. Jika Anda pernah cukup beruntung menjadi bagian dari tim yang kuat dan positif, Anda akan tahu bahwa ini bukan sekadar bersenang-senang dan bermain-main. Dengan komitmen untuk mencapai kehebatan, ada juga perjuangan keinginan untuk meningkatkan diri Anda demi kemajuan tim.
Ini berarti bahwa tim yang luar biasa bukan hanya kumpulan individu yang berkomitmen satu sama lain, mereka juga berkomitmen untuk meningkatkan diri sebagai bagian dari pengejaran keunggulan secara keseluruhan. Setiap anggota tim yang hebat dan positif tidak pernah merasa gelisah dan selalu mencari cara baru untuk berkembang, tumbuh, dan belajar. Mengetahui hal ini dapat membantu Anda menemukan tim yang benar-benar luar biasa. Carilah tim yang terdiri dari orang-orang yang selalu ingin maju dan rendah hati. Carilah tim yang terdiri dari orang-orang yang tidak takut merasa tidak nyaman jika itu berarti mereka akan tumbuh dan belajar. Individu-individu dalam tim terbaik adalah tipe orang yang tidak mau puas dengan yang biasa-biasa saja. Sebaliknya, mereka menantang status quo sambil tetap fokus pada tujuan untuk menjadi yang terbaik. Kiat ampuh lainnya yang dapat Anda terapkan untuk meningkatkan diri dan mencapai kehebatan adalah aturan 1%. Ketika aturan ini diterapkan, setiap anggota tim setuju untuk datang ke tempat kerja dan memberikan 1% lebih banyak energi, usaha, fokus, dan waktu daripada yang mereka berikan kemarin. Tentu saja, peningkatan 1% setiap hari secara praktis tidak mungkin diukur, namun demikian, aturan ini membuahkan hasil. Penulis melihatnya digunakan secara efektif dalam tim lacrosse perguruan tinggi wanita. Masing-masing dari 35 pemain tim menyetujui aturan tersebut, dan dengan semangat berpikir positif dan kerja sama tim, mereka percaya bahwa peningkatan gabungan akan mencapai 35% peningkatan di seluruh tim setiap hari. Tentu saja, ini adalah jumlah pertumbuhan yang signifikan, dan dengan berkomitmen untuk mewujudkannya, tim ini memang mengalami peningkatan yang luar biasa. Tim yang terdiri dari 35 pemain lacrosse ini adalah contoh sempurna dari kekuatan yang dapat diciptakan ketika kepositifan, komitmen, dan tidak mementingkan diri sendiri bersatu untuk mengejar kehebatan. Ringkasan akhir, pesan utama dalam rangkuman ini. Kerja sama tim yang hebat dibangun dengan memupuk kepositifan dan optimisme dengan mempromosikan budaya yang menghargai komitmen, kepedulian dan komunikasi yang jelas di antara semua anggota tim. Tidak ada ruang bagi hal-hal negatif untuk merembes masuk. Tim yang positif dibangun oleh individu-individu yang setia pada satu sama lain dan untuk terus meningkatkan diri, dengan pengetahuan bahwa upaya mereka dapat mewujudkan hal-hal yang luar biasa. Saran yang dapat ditindaklanjuti. Kepedulian harus didahulukan sebelum kritik. Sebuah tim yang berfungsi dengan baik mengharuskan para anggotanya untuk saling memberikan kritik konstruktif dari waktu ke waktu, karena hal ini merupakan bagian dari proses perbaikan. Anda harus menyadari bahwa orang akan lebih mudah menerima kritik jika mereka percaya bahwa orang yang memberikan kritik tersebut memiliki kepedulian tulus pada mereka. Tidak ada yang menghargai kritik dari seseorang yang tampaknya tidak peduli dengan mereka. Jadi, adalah bijaksana untuk belajar dan peduli dengan setiap anggota tim sambil memastikan untuk mengekspresikan sikap peduli tersebut setiap hari. Hal ini akan membantu menciptakan tempat kerja di mana orang tidak takut untuk memberi dan menerima umpan balik yang jujur demi kemajuan bersama seluruh tim. Oke guys, sekian rangkuman buku kali ini, semoga bisa banyak bermanfaat untuk hidup teman-teman semua. Teman-teman bisa subscribe atau follow channel kita ya, agar selalu menerima video positif terbaru dari kami. Selamat belajar dan selalu bertumbuh dalam hidup ya guys, bye-bye.